pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa dan saya Nadia Valeri kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Pemirsa, kebakaran menimpa truk tronton bermuatan ribuan kardus mie instan di Bojonegoro, Jawa Timur. Penyebab truk terbakar diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah truk tronton terbakar di Desa Ngulangan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga truk yang mengangkut kardus mie instan ini mengalami korsleting listrik pada bagian mesin. Insiden kebakaran terjadi saat truk dalam perjalanan dari arah Bojonegoro menuju Cepu. Sopir truk kemudian berhenti parkir sejenak untuk membenahi tali. Namun tiba-tiba terdengar bunyi letusan dari dalam mesin disusul kobaran api. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 mobil damkar beserta belasan personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saking putih, saking manyar, gresik ke mau ke Jogja. Tadi itu waktu itu sudah berhenti ya? Apa? Ya, berhenti. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Bojonegoro ke arah Cepu maupun sebaliknya sempat tersendat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah anggotanya terlibat dalam pembakaran yang menewaskan wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Meski 2 pelaku pembakaran telah ditangkap, Mabes Polri juga memastikan pendalaman kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka saja. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut Panglima, tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kejadian tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan bakar ini sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Polisi juga telah menangkap 2 tersangka yang membakar rumah wartawan bernama Sampurna Pasaribu di Karo. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut peristiwa ini murni pembakaran yang disengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas BBM yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara terkait motif pembakaran masih diselidiki polisi. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Sebelumnya, kebakaran yang menghanguskan rumah milik wartawan Tribrata TV, Sampurna Pasaribu, di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis 27 Juni lalu, menewaskan seluruh penghuni rumah termasuk istri, anak, dan cucunya yang terjebak dalam kobaran api. Adapun peristiwa ini terjadi setelah korban meliput berita tentang judi online di daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hati seorang ayah di Bolaang, Mongodo, Sulawesi Utara hancur usai mengetahui anak perempuannya menjadi korban KDRT oleh suaminya. Penganiayaan dipicu permasalahan keluarga.
Seorang perempuan muda dengan kondisi babak belur yang didatangi ayah dan kakaknya sambil menangis viral di media sosial. Peristiwa pilu ini terjadi di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Korban diketahui dipukuli suaminya, MHL, yang berusia 19 tahun. Diketahui saat ini polisi telah menangkap pelaku KDRT dan menahannya di Mapolres Bolmut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu motif KDRT ini diduga akibat pelaku cemburu. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bolaang, Mongondo Utara, itu Doli Irawan. Selamat siang, Pak Doli. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, ini apakah pelaku sudah ditahan, Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, itu Doli Irawan. Saya rekan Kasat Reskrim Polres Bolmut, mewakili Bapak Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Doli Irawan, beserta Bapak Kapolres Bolmut atau Brigjen Tirsiaan. Untuk tersangka sendiri sudah dalam kasus ini sudah ditetapkan selaku tersangka melalui mekanisme gelar perkara pada tanggal 9 Juli hari Selasa. Tersangka berinisial JL 19 tahun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Lalu bagaimana kronologinya penganiayaan ini terjadi, Pak? Terima kasih. Untuk kronologinya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat dan juga dengan adanya viral di media sosial, kronologi kasus ini dari tersangka YL melakukan aniaya ke semua tubuh, baik dari kepala sampai ke bagian kaki. Terdapat luka-luka lebam. Untuk YL sendiri melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang dan kayu. Alasannya apa, Pak, dianiaya ini, Pak? Untuk alasan sendiri dari YL, kita melakukan pemeriksaan adanya motif kecemburuan dari tersangka kepada korban sendiri. Cemburunya seperti apa, Pak Doli, kalau dari hasil pemeriksaan? Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka YL cemburu terkait dengan masalah keluarga yang dipertanyakan dari tersangka YL kepada korban. Dengan ada pertanyaan dari tersangka sendiri, kemudian timbullah amarah. Oke, ini jadi gara-gara cemburu ini, Pak Doli, ya? Ya, Ibu. Pak Doli, kami mau mengkonfirmasi, apakah benar korban ini masih berusia 14 tahun, Pak? Jadi untuk korban sendiri, berinisial SB masih berumur 13 tahun. Untuk kasus ini kita bukan KDRT, melainkan kekerasan terhadap anak. 13 tahun ini berarti masih di bawah umur ya, Pak, ya? Lalu bagaimana dengan proses hukumnya nanti kepada pelaku juga? Lalu korbannya saat ini apakah ada pendampingan khusus, Pak? Terkait dengan pendampingan khusus dari UPTD PPA Kabupaten Bolmut beserta psikiater dan juga Peksos sudah melakukan pendampingan terhadap korban. Karena di sini korban masih trauma. Untuk polisi sendiri menerapkan pasal 80 ayat 2 terkait dengan perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Oke. Lalu kalau untuk korban sendiri gimana, Pak, kondisinya saat ini? Untuk korban sendiri sudah dirawat di rumah sakit Bolmut. Cuma dari korban masih ada trauma, Ibu. Lalu apa langkah-langkah selanjutnya, Pak, yang akan dilakukan? Langkah-langkah selanjutnya akan ditempuh oleh pihak Polres Bolmut, yakni untuk mempercepat kasus ini, berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Di sini dari pihak Polres tentunya profesional terhadap penanganan kasus ini. Pak Doli, kalau kita lihat usia dari korban yang masih 13 tahun, begitu juga dengan pelaku yang masih 19 tahun, apakah itu artinya di daerah sana memang banyak kasus pernikahan dini, Pak?
Ya betul Bu, di sini juga di Polres Bournemouth selama saya menjabat selama 1 tahun, memang banyak kasus pernikahan dini dan juga lebih ke kasus cabul di sini Bu, lebih banyak. Oh gitu. Apakah kasus-kasus penganiayaan dengan KDRT gini-gini juga banyak sering terjadi Pak di sana? Untuk di sini relatif banyak Bu untuk kasus KDRT. Dan rata-rata namun tidak sampai parah yang viral pada saat ini Bu. Oke, baik, rata-rata pelakunya ini karena pernikahan dini ini Pak ya? Betul Ibu. Baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Bolang Mongondo Utara, Ibtu Doli Irawan telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Salam sehat selalu Pak. Sampai jumpa. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 7 mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Badan Meteorologi dan Geofisika memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi pada kedalaman 632 km, sementara pusat gempa ini berada 373 km barat laut Tahuna. Sampai saat ini belum diketahui gempa bumi ini berdampak pada bangunan tempat tinggal atau tidak. Kembali di iNews Siang, pemirsa, setelah hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, keluarga almarhumah Vina meminta polisi menangkap pelaku sebenarnya. Ya, mereka meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus ini. Keluarga Vina, korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam, meminta Presiden Jokowi dan Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dialami Vina. Kakak Vina, Marliana, meyakini jika 3 DPO masih bebas berkeliaran. Bahkan, meski Polda Jabar telah menyatakan 2 DPO adalah fiktif, keluarga Vina tetap yakin dengan putusan pengadilan yang menyebutkan DPO adalah 3 orang, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Keluarga pun meminta keadilan agar polisi dapat mengusut tuntas kasus ini, termasuk menangkap pelaku sebenarnya. Jadi langkah ke depan dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta. Sama kita nanti bertanyakan itu sih ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu. Sementara itu, pihak keluarga juga meminta Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki muncul ke publik untuk memberi informasi terkait kasus yang menimpa Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam program The Prime Show bersama Abraham Silaban, Marliana, kakak almarhum Vina, mengaku senang atas kebebasan Peggy Setiawan dan meminta maaf karena Peggy menjadi korban salah tangkap. Sementara Peggy Setiawan berharap pelaku sebenarnya segera tertangkap. Iya, Mbak Marliana, ini kita juga ingin tahu bagaimana reaksi Mbak Marliana ya terkait dengan Peggy yang pada akhirnya dibebaskan, Peggy yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Apa yang ingin disampaikan Mbak Marliana? Kalau saya pribadi ya merasakan senang juga ya gitu kan. Karena memang kalau memang seharusnya dia tidak bersalah ya memang harusnya dibebaskan gitu kan. Jangan tidak bersalah terus nanti merasakan hukuman gitu. Kan kasihan gitu Mas. Oke. Mas Peggy, apa yang mau disampaikan kepada Mbak Marliana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pernah ketemu langsung? Belum. Ya, Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan selamatnya. Saya keluarga juga turut berduka cita, turut prihatin atas terjadinya peristiwa seperti ini dan telah meninggalnya adik atau adiknya Mbak. Betul. Adiknya Mbak yang bernama Vina katanya. Dan saya dan keluarga juga turut mengucapkan belasungkawa. Saya dan keluarga dan semua orang-orang yang pemilik keturunan itu sangat-sangat sedih, sangat terpukul karena ada kejadian ini. Dan semoga saya harap pelaku sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap kasus ini, bisa terang-terangnya agar supaya keadilan bisa tetap ditegakkan.
Jangan sampai ada orang yang dikambing hitamkan. Jangan sampai ada orang yang harus menanggung kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Maka itu pelaku itu harus benar-benar ditangkap, harus benar-benar diungkap dengan terang-terangan yang sebenar-benarnya, agar supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, agar supaya pelaku itu bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi korban, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang mereka sayangi, seperti itu. Iya. Ada balasan, Mbak Marliana? Saya sih sangat terima kasih ya atas keprihatinan dia gitu kan. Dan saya pun sedikitnya meminta maaf karena kasus adik saya ini gitu melibatkan orang yang tidak bersalah gitu. Tapi kan di sisi lain juga kami itu ingin juga dapat keadilan gitu kan. Ya, benar. Terkait itu salah tangkap, kami sangat minta maaf atas itu. Sementara terkait kesaksian Aep yang menyebut melihat Peggy Setiawan saat malam kejadian 2016 silam, Peggy pun menyangkalnya. Peggy menegaskan tidak mengenal Aep dan juga para terpidana lain selain Sudirman. Nama, tapi setidaknya mengenali wajah Mas Peggy ketika dirilis waktu itu oleh Polda Jawa Barat. Komentarnya Pak? Saya juga bingung, kok bisa dia mengenali saya? Sementara saya juga tidak kenal sama dia gitu. Bagaimana ceritanya seperti itu? Maka dari itu saya menantang dia untuk diskusi yang tentang memberikan keterangan sebenarnya seperti apa gitu. Mengapa dia bisa menyebut saya atau menuduh saya berada di TKP waktu malam kejadian itu, dan dia menuduh saya sebagai pelakunya itu. Kenapa? Pernah kenal Aep nggak sih? Tidak pernah sama sekali, tidak pernah. Betul tidak? Saya tahu itu Jalan Perjuangan kalau nggak salah ya, itu benar. SMP 11 itu ya. Itu benar. Nah, sering nongkrong di situ? Tidak pernah. Saya hanya sedang melintas, misalkan itu sudah lebihnya enggak. Oke. Artinya Anda membantah mengenali 8 orang terpidana termasuk Saka Tatal. Saka Tatal sih sudah mengatakan bahwa ia tidak mengenali Anda. Benar. Tapi hanya kenal satu, Sudirman itu. Siap. Karena rumah sekolah kebetulan pernah sekolah bareng kita. Sudirman. Siap. Benar. Ini saya harus tanyakan ya, karena saya sudah bicara dengan orang tua Sudirman langsung. Benar. Ini perlu juga dikonfirmasi. Benar. Betulkah Sudirman itu berkebutuhan khusus? Benar, yang saya tahu. Sebenarnya waktu SD juga gitu. Kalau misalkan dia disuruh nulis, dia nggak mau nulis. Dia cuma gini, nunduk. Sampai gurunya tuh sering marah. Maka dia tuh 4 tahun nggak naik sekolah, nggak naik kelas. Karena dia tuh tempat paling belakang, suruh nulis, yang lain pada nulis, pada ngerjain PR atau ngerjain tugas, sudah selesai pulang, dia cuma gini aja. Oke, tentu saya menghargai keluarga Pak Sudirman, tentu saja, dan kita juga melihat langsung, saya juga berbincang bersama dengan kedua orang tuanya, dan kami juga mendeteksi ada dugaan karsana, sekalipun lagi-lagi penting untuk itu dikoreksi dan dikonfirmasi tentu saja melalui cara-cara yang ilmiah ya, gitu. Bagaimana kemudian Anda melihat bahwa hari-hari ini disebutkan banyak ataupun yang meragukan kesaksian Aep, kemudian ini dijadikan dasar untuk melaporkan Aep, termasuk dasar untuk kemudian para terpidana lain yang hari-hari ini masih mendekam di sana untuk mendapatkan keadilan? Menurut saya itu alhamdulillah, itu adalah hal yang positif, yang paling sangat bagus dan perlu dilakukan itu, karena kami dan saya, terutama saya dan mereka juga perlu keadilan. Karena saya pernah merasakan dituduh seperti sedemikian rupa ini, saya bisa merasakan bagaimana rasanya, bagaimana hancurnya, dan bagaimana saya benar-benar tidak bisa mendukung kata. Pokoknya saya pendukung mereka, ya insya Allah saya mendukung mereka, saya mendukung keadilan di dunia ini. Siapapun yang merasa dia bersalah, mari buktikan. Oke. Kalau hari-hari ini Aep kemudian sulit untuk ditemui, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, pertama yang saya sampaikan, Aep jangan ngumpet. Ayo, kalau misalkan kamu memang benar, berikan kesaksian yang benar, jujur. Itu adalah hal yang pasti. Jangan takut. Kita ngomong apa adanya aja. Jangan kamu tipu-tipu orang gitu lah pokoknya. Ayo kita ngomong benar-benar, baik-baik. Kalau kamu misalkan benar-benar, ayo kita tunjukkan itu aja sih. Pemirsa, tim kuasa hukum Saka Tatal menerima panggilan sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam surat panggilan yang diterima tim kuasa hukum, sidang akan digelar pada Rabu tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sidang peninjauan kembali sendiri akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat secara terbuka. Pihak kuasa hukum Saka Tatal sudah siap menghadapi sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Berbagai bukti baru sudah dipersiapkan untuk disampaikan di persidangan nantinya. Menghadapi sidang nanti, pihak kuasa hukum juga tengah mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan PK.
Negara muda dulu, yang muda. Kita buat sapi, lu kabarnya di posisi gitu. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut perkara sidang peninjauan kembali oleh Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kita telah terhubung dengan Krisna Murti, kuasa hukum Saka Tatal. Selamat siang, Pak Krisna. Pak Krisna, persiapan apa saja yang dipersiapkan oleh tim kuasa hukum menjelang sidang 24 Juli nanti? Kami kemarin telah menerima relas panggilan untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli jam 10 pagi. Tentunya persiapan kami dengan tim setiap hari juga 2-3 jam kami lakukan meeting, kami lakukan pertemuan untuk persiapan. Dan saya rasa bahwa persiapan kami untuk menghadapi sidang PK sudah oke lah Mbak gitu. Baik, bukti baru apa saja yang akan dibawa tim kuasa hukum di peninjauan kembali nanti? Banyak, ada beberapa bukti. Kan gini, artinya bahwa kenapa sih kita lakukan PK? Pertama adalah secara konstitusional, hak terpidana kita lakukan peninjauan kembali. Berawal kan ketika 2016 motif ini dimulai dari Peggy, tapi kesimpulannya bahwa Andi yang cemburu. Nah ini kan nggak nyambung dalam kekeliruan hakim. Banyak kita lihat di sini. Dengan dilaporkannya pertama kali oleh Rudiana dalam kasus ini, ya kan Peggy dilaporkan dan Rudiana telah melaporkan, banyak yang terpidana, 8 terpidana dan 3 DPO. Lalu dengan Peggy dibebaskan, kita semakin berpeluang. Artinya laporannya Rudiana perlu diragukan kebenarannya dengan Peggy dibebaskan. Bisa-bisa Rudiana itu dituntut balik oleh Peggy dengan keterangan palsu dan sebagainya. Lalu misalkan dikatakan lagi adanya dalam putusan 2016 terpidana ini adalah anggota daripada geng motor. Sementara sudah dibantah bahwa mereka bukan daripada anggota geng motor. Jadi kekeliruan hakim ini banyak sekali. Lalu kenapa sih yang membuat kami melakukan PK? Kenapa? Ketika 2016 dalam kasus pembunuhan ini 340 berarti artinya pembunuhan berencana. Ketika dilakukan pembunuhan berencana, kenapa saksinya juga nggak dihadirkan? Kan aneh. Harusnya hakim menghadirkan saksinya, sementara terpidana yang lain telah mencabut keterangannya. Dan ada lagi yang belum dibuka di dalam persidangan itu, seperti apa handphone, seperti CCTV. Nah terpidana sudah mencabut keterangannya, lalu saksi tidak dihadirkan, lalu handphone tidak dibuka, CCTV tidak dibuka. Gimana petunjuknya bahwa ini terjadi pembunuhan berencana dengan 340? Mana sih keyakinan hakim? Inilah makanya kami bilang bahwa kekeliruan hakim selain daripada novum, ini banyak kekeliruan hakim dan kekhilafan hakim. Oke, bukti baru yang disampaikan ini Pak Krisna dalam bentuk apa? Apakah berkas-berkas atau bukti digital atau seperti apa? Banyak, kan artinya bahwa keterangan Liga Akbar juga kami masukkan di dalam bukti kami dengan mencabut bukti-bukti, dengan mencabut BAP-nya Liga Akbar kami masukkan. Lalu kami punya bukti lagi atau terkait masalah foto-foto sebelum pemakaman, artinya foto korban Eki dengan Vina kami temukan di rumah sakit, dan itu pun juga seperti apa kondisinya kami lihat tidak ada tanda-tanda terhadap pembunuhan dengan pemerkosaan. Itu menjadi bukti kami. Lalu yang ketiga bahwa kami temukan lagi bahwa motor terjadi goresan, terjadi hancur, terjadi kecelakaan, bahwa petunjuk bahwa kecelakaan itu motor itu ada. Itu akan menjadikan bukti kami. Banyaklah. Nanti kita lihat di dalam persidangan nanti. Banyak bukti-bukti kok. Oke, artinya semua bukti-bukti ini belum pernah dibuka di persidangan 2016 lalu, Pak Krisna? Belum dibuka. Banyak bukti yang belum dibuka di dalam 2016. Kami akan menjadikan novum PK kami. Baik. Kemarin dengan bebasnya Peggy, apakah ini juga salah satu alasan yang menguatkan keinginan dari Saka Tatal dan tim kuasa hukum mengajukan PK, Pak Krisna? Jelas, karena motif dari awal terkait laporan itu kan dimulainya oleh Peggy, seolah-olah bahwa Peggy melakukan. Lalu dalam kesimpulan bahwa Andi yang dilakukan cemburu. Nah kalau Peggy dibebaskan, nah kami lihat bahwa ada kasih pembunuhan dengan pemerkosaan 2016 ini. Kalau Peggy dibebaskan, kan motifnya dimulai dari Peggy. Sementara Peggy ini dibebaskan. Nah kebenaran daripada pelaporan 2016 itu seperti apa? Inilah yang membuat kami yakin berpeluang besar terhadap PK kami
atas kejadian ini. Lalu dalam peristiwa misalkan digambarkan Sakatata dia itu diajak. Ini kan pembunuhan berencana ya, pembunuhan berencana 340 bahwa Sakatata diajak, dia nongkrong, kronologisnya seolah-olah dibuat, dia ada mabuk-mabukan, minum-minuman, lalu dia menampar daripada korban, menampar daripada korban Eki, terus mati. Yang namanya 340 ini kan direncanakan. Oke. Nah, tidak tergambar, perencanaannya itu tidak tergambar gitu loh, Pak. Baik, terakhir Pak Krisna, dengan bukti-bukti baru yang Anda anggap sangat kuat, seberapa yakin pihak Anda bisa memenangkan peninjauan kembali 24 Juli nanti? Kami optimis banget dengan perkembangan dan novel-novel kami lalu. Kami juga walaupun ada hasil forensik, kami tetap menghadirkan ahli forensik untuk menerangkan bahwa kematian ini diakibatkan oleh apa. Karena petunjuk kematian ini seperti ada luka tusukan, sabetan, samurai dan sebagainya kami tidak temukan di dalam forensik. Namun demikian kami tetap menghadirkan ahli forensik yang akan datang. Banyak ahli besok dalam keterangan yang akan datang, Mbak. Kita lihat besok menarik sekali. Baik, kita nantikan persidangan peninjauan kembali Sakatata 24 Juli nanti. Terima kasih atas informasinya Pak Krisna Mukti. Salam sehat, selamat siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani pemberhentian tidak hormat Ketua KPU Hashim Asy'ari. Hashim dipecat setelah terbukti melanggar kode etik berat, yakni asusila. Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres terkait pemberhentian secara tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asy'ari. Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Menurut Ari, keputusan Presiden itu sekaligus menindaklanjuti putusan DKPP dan memastikan DPR bisa memproses penggantian komisioner Komisi Pemilihan Umum. Sementara berdasarkan hasil rapat pleno KPU RI, anggota KPU Muhammad Afifuddin kini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Bahwa Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hashim Asy'ari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karir Hashim Asy'ari terhenti setelah DKPP memutuskan Hashim Asy'ari melanggar kode etik berat. Menurut DKPP, Hashim terbukti melakukan tindakan asusila dengan memaksa seseorang berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta hari ini menggelar sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. SYL bersama kedua anak buahnya yakni Ex-Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Kasti Subagiono dan Ex-Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut SYL untuk dipidanakan selama 12 tahun penjara. Sementara anak buah SYL dituntut 6 tahun penjara. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kami sudah terhubung dengan rekan Gisel Nur Rahma yang sudah berada di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat siang, Gisel. Apakah putusan sudah selesai dibacakan? Baik, selamat siang Nadia, Zila dan juga pemirsa. Saat ini sidang vonis dari Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Saat ini sidang masih sedang berlangsung. Tadi dari pantauan kami, SYL datang ke lokasi persidangan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan sidang dimulai pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh. Selain SYL, dua
terdakwa lainnya juga turut menjalani sidang vonis pada hari ini, yakni Kasdi Subagiono dan juga Muhammad Hatta. Dalam sidang ini keluarga SYL juga hadir seperti anak-anaknya, namun istrinya tidak dapat hadir karena diketahui saat ini sang istri sedang sakit dan masih berada di Makassar. Adapun sejumlah hal yang menjadi pertimbangan hakim saat memutuskan vonis kepada SYL, diantaranya yakni SYL telah mengajukan 2 saksi ahli, maksud kami 2 saksi meringankan atau other charge, kemudian SYL telah mengajukan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, hingga pertimbangan bahwa SYL merupakan lembaga eksekutif sebagai Menteri Pertanian yang bertugas bertugas untuk membantu Presiden. Namun ada juga sejumlah unsur dakwaan SYL yang ditemukan fakta dalam persidangan, yakni majelis hakim menemukan SYL menguntungkan diri sendiri, kemudian memperkaya diri sendiri hingga menyalahgunakan kekuasaan. Sementara itu sebelum sidang dimulai tadi kuasa hukum dari SYL yakni Jamaluddin Kudubun mengatakan bahwa bahwa pihaknya yakin bahwa SYL akan diputuskan bebas oleh majelis hakim berdasarkan fakta yang diperoleh oleh kuasa hukumnya. Namun untuk hasil sidang vonis dari Syahrul Yassin Limpo saat ini kami masih terus menunggu keputusan dari majelis hakim apakah sesuai dengan tuntutan jaksa yakni 12 tahun atau berkurang atau bahkan bisa lebih dari 12 tahun. Demikian Nadia dan juga Zila. Baik, terima kasih Giselia atas laporan Anda langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kembali di iNews yang pemirsa, inovasi dan pemanfaatan teknologi di bidang layanan keuangan telah membawa perubahan signifikan pada industri perbankan. Seperti salah satu bank asal Korea Selatan yang terus berinovasi di usia yang ke-54 tahun. 1, 2, 3. KB Bank merayakan anniversary ke-54 tahun yang bertempat di kantor pusat KB Bank Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Hari jadi KB Bank yang jatuh pada 10 Juli dirayakan jajaran direksi bersama dengan para nasabah. Perayaan hari jadi ke-54 tahun ditandai dengan pemotongan kue serta pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama KB Bank Tom Lee bersama para direksi serta sejumlah nasabah loyal dan setia. Direktur Utama KB Bank Tom Lee berterima kasih atas kepercayaan nasabah selama 54 tahun ini kepada KB Bank. Manajemen KB Bank berkomitmen untuk terus memberikan layanan perbankan yang terbaik dan terpercaya kepada nasabah. KB뱅크가 올해 54주년인데 사실은 올해하고 좀 다르죠. 작년까지는 KB 북코핑 뱅크였던 게 올해부터는 KB뱅크로 바뀌었고 작년보다 올해 훨씬 더 좋아지고 있습니다. 그거는 전부 다 우리 KB뱅크를 거래해주는 고객분들 덕분이라고 생각합니다. 다시 한번 올해가 54년이지만 540년이 갈 때까지 저희도 고객분들을 위해서 최선을 다하겠습니다. Terima kasih. Para nasabah berharap dengan bertambahnya usia KB Bank bisa terus berinovasi. Kita udah 16 tahun jadi nasabahnya KB. Itu saya merasakan senang. Kalau nggak senang mungkin nggak sampai 16 tahun gitu. Dan kami adalah nasabah funding dan saya ucapkan juga terima kasih kepada tim daripada KB yang menghandle kami merasakan puas, kami merasakan nyaman, kami merasakan aman juga. Kedepannya KB Bank akan terus berfokus pada beberapa ekosistem yang dianggap berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Stefan Fatinama, Dipo Muharom, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Depok dan Bandung merangkak naik mencapai Rp17.000 per liternya. Ya, hal ini terjadi di tengah rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita dari harga Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liternya. Meski harga eceran tertinggi tersebut belum diterbitkan, namun harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Kota Depok sudah lebih dulu merangkak naik. Di Pasar Cisalak misalnya, minyak kita dibanderol seharga Rp16.000 per liter. Bahkan ada pedagang yang menjual hingga Rp17.000 per liter. Kondisi tersebut pun dikeluhkan oleh para pembeli.
Keberatan sih pasti ya, karena kan minyak kita itu kan udah minyak rakyat kecil ya, yang mungkin bisa lah buat pedagang gorengan, mungkin bisa masuk lah. Tapi kalau yang mungkin kelas menengah ke atas ya, mungkin dia is okay, fine aja gitu. Tidak hanya di Depok, kenaikan harga minyak kita juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Salah satunya di Pasar Kosambi. Saat ini harga minyak kita sudah mencapai Rp15.700 per kemasan. Selain itu harga minyak curah juga ikut naik. Menurut salah seorang pedagang, biasanya dalam 1 minggu distributor bisa mengirim 4 hingga 5 karton. Namun saat ini belum ada pengiriman minyak ke tokonya. Sebetulnya udah agak lama juga sih harga HEP itu kan 14.000 ya, sedangkan pembelian aja udah lebih dari harga 14.000. Jadi para konsumen juga melihat kok ini harganya harusnya 14.000, tapi saya nggak bisa jual 14.000 karena pembelian kilo lebih lagi sedikit. Para pedagang berharap pemerintah tidak jadi menaikkan harga minyak kita agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Dari Depok dan Bandung, Yurisi, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Live bersama MNC Peduli berbagi ilmu dan menanamkan minat belajar untuk anak yatim piatu. Kali ini tim MNC Live mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak panti asuhan Yayasan Yatim Duafa Jati Baru, Jakarta Pusat. Anak-anak panti asuhan Yayasan Yatim Duafa Jati Baru, Jakarta Pusat antusias mengikuti pembelajaran bahasa Inggris yang diinisiasi MNC Live bersama MNC Peduli. Mereka diajarkan alfabet dan juga kosakata dalam bahasa Inggris. Program MNC Live mengajar ini hadir untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anak-anak di panti asuhan. Next. Kita tahu bahasa Inggris penting ya, dan ternyata gampang ya, mudah sekali untuk dipelajari ya. Jadi bekal untuk mereka nanti yang kita ajarkan juga bahasa Inggris yang simple agar mereka bisa terus penasaran dan mempelajarinya. Bahasa Inggris itu bukan bahasa daerah atau bahasa nasional, tapi udah nasional, internasional. Yang mana dengan menguasai bahasa Inggris itu sendiri, insya Allah dimanapun kita akan bisa berkomunikasi dengan baik dan bagus tentunya. MNC Live akan terus melanjutkan program MNC Live mengajar untuk menebarkan semangat berbagi ilmu dan menanamkan minat belajar di tempat lain. Dari Jakarta, Ayah Nufus M. Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kemajuan era digital, BPJS Kesehatan terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta. Ya, pemirsa, apa saja layanannya? Berikut informasinya untuk Anda. Hadir lebih dari 1 dekade untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di bidang jaminan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai inovasi. Kemajuan teknologi di tengah era digital juga dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan melalui aplikasi JKN Mobile. Lita, salah satu peserta mandiri BPJS di Kecamatan Tanah Abang yang kerap menggunakan aplikasi JKN Mobile untuk mengambil antrian online di Puskesmas Tanah Abang. Kalau menurut saya, kalau langsung antri itu antrinya jauh banget. Kalau mobil JKN siapa tahu kan lebih cepat gitu kan. Pas kita datang nggak lama dipanggil gitu. Jadi kayak lebih fleksibel aja gitu pakai mobil JKN. Melalui aplikasi JKN Mobile, peserta JKN bisa mengakses berbagai fitur layanan hanya dalam satu genggaman. Selain JKN Mobile, BPJS Kesehatan juga menghadirkan program BPJS Keliling. Kalau untuk pelayanannya kurang lebih sama seperti di kantor cabang. Ada layanan administrasi, informasi, sama pengaduan juga bisa. Tapi untuk garis besarnya sih seperti sama di kantor cabang ya Mbak ya. Bisa layanan perubahan data, seperti Vaskes, kemudian peralihan segmen dari yang pegawai swasta nonaktif menjadi peserta yang berbayar itu bisa juga.
Kehadiran BPJS Keliling disambut positif warga yang ingin mengurus berbagai macam keperluan administrasi. Salah satunya Fatullah yang ingin menambahkan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS. Kebetulan ada ini, maksudnya senang sekali kan, jadi tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor pusat BPJS gitu kan. Udah mereka yang jemput bola, sangat membantu. Iya, itu ya, maksudnya jadi lebih terjangkau, maksudnya dalam artian lebih mudah diakses gitu kan kalau di tingkat kelurahan ini gitu. Program BPJS Keliling tersedia di berbagai kecamatan dan puskesmas atau klinik pratama sesuai jadwal yang telah ditentukan. Melalui program BPJS Keliling, masyarakat bisa mengakses sejumlah fasilitas tanpa harus datang ke kantor pelayanan BPJS Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, Valeri ini kayaknya kalau misalnya udah kelamaan kerja enaknya cuti nih. Kira-kira kita cuti kemana ya enaknya? Wah, kayaknya enak jalan-jalan sih yang alam-alam gitu kali ya, Mungkin. Kayaknya kalau cuma ke mall atau ke mana bosen, kayaknya pengen nyoba yang alam-alam. Siapa lihat perkotaan ya. Bener. Nah, ada juga nih kalau Anda ini berencana mengajak buah hati berwisata kemah nih, kalau misalnya iya Anda bisa berkunjung ke wisata camper van di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, pemirsa, selain tersedia puluhan carport lengkap dengan fasilitas toilet dan listrik, anak-anak juga bisa berinteraksi langsung dengan rusa yang ada. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Saya Fazilah Kairunisa dan saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Anda pecinta wisata camping? Jika iya, Anda bisa mencoba suasana baru berwisata camping di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Iya, di wisata Cikole Jayagiri ini Anda bisa berwisata camper van yang sedang hits saat ini. Menariknya, wisata camper van di tempat ini Anda bisa memilih spot di area Green Grass Camper Van Park yang menjadi salah satu lokasi favorit para pengunjung. Tak hanya itu, di area camper van di sini terdapat sekitar 36 carport, dilengkapi fasilitas seperti toilet bersih, stop kontak listrik, hingga wastafel di setiap carportnya. Nah, asiknya lagi di sini para pengunjung bisa merasakan sensasi camper van dengan suasana hutan pinus yang hijau dan asri. Tak heran udara yang sejuk dan suasana yang hangat membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Lihat dari Instagram, terus kayaknya tempat itu menarik ya, Kir? Iya, asri juga kan, enak. Suasananya enak buat hiburan. Menariknya lagi, kawasan yang luas membuat para pengunjung lebih leluasa untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk bersuah foto. Uniknya, para pengunjung terutama anak-anak juga bisa berinteraksi langsung dengan rusa yang ada. Kan keunikan yang ada di area kami itu fasilitas yang kita siapkan, terutama yang untuk khusus camper van, itu ada beberapa spot-spot yang sangat bagus, baik untuk spot selfie, terus ada untuk ya kalau pagi-pagi sunrise-nya dapat gitu kan. Nah, makanya kita siapkan, ada di area kami itu ada 36 carport yang kita siapkan. Nah, untuk bisa mendapatkan swafoto terbaik, ada baiknya Anda memilih waktu yang cerah agar bisa melihat keindahan sunrise di tempat ini. Harga tiket berkemah di sini pun cukup murah. Hanya dengan merogoh kocek Rp30.000 saja untuk tiket masuk per orang dan Rp15.000 untuk kendaraan mobil serta Rp150.000 untuk sewa carport per malam. Anda sudah bisa menambah pengalaman berkemah yang seru bersama keluarga tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan.